Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Zahra dengan NIM 2201030200055. Jurusan Ilmu Quran Tafsir, lokasi angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang pembelajaran yang ada di SMA, yaitu salah satunya teks prosedur. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Fitriani SPD, STHI MPD. Sobat, kalian membaca penjelasan atau keterangan dari sebuah produk untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan. Contohnya, kalian baru membeli mesin cuci, pasti kalian baca terlebih dahulu petunjuk penggunaannya. Nah, teks yang dibaca itu namanya teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Sobat, sudah tahu ciri-ciri teks prosedur? Yuk simak lanjutannya. Ciri-ciri teks prosedur yang dapat membedakannya dengan teks lain, diantaranya: pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Lalu gimana sih cara menyusun teks prosedur yang benar? Yuk, perhatikan dengan baik ya. Struktur teks prosedur. Berikut struktur yang terdapat dalam teks prosedur. Pertama, judul. Judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua, tujuan atau kata pengantar. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan pengurusan teks prosedur. Ketiga, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada namun boleh tidak ada. Keempat, tahapan proses ditulis dengan berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian dan meneruskannya. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ada 3. Pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Contoh teks prosedur. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemi virus corona, WHO menyarankan panduan dasar berupa mencuci tangan sering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dapat menyeluruh dan membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar. Pertama, gunakan air bersih dan mengalir. Kedua, basahi tangan dengan air. Ketiga, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya. Dan keempat, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. 5. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ke-6, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ke-8, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Ke-9, bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Dan yang ke-10, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.